Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Putri Oktaviani dengan NIM 222-11114, kelas HES 6E. Saya mereview jurnal Cendekia Hukum volume 7 nomor 2 yang terbit pada 31 Agustus 2022 dengan judul Legal Assistance for the Poor to Reach Justice atau bantuan hukum bagi masyarakat miskin untuk mewujudkan keadilan. Indonesia sebagai negara hukum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan adanya keinginan kuat bahwa negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, dengan terciptanya suatu keadaan di mana hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, serta jaminan kepada setiap orang yang berhak mendapatkan akses keadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi hukum atau pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Sedangkan penerima bantuan hukum itu adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri menghadapi masalah hukum. Dalam ketentuan umum pada angka 2 juga disebutkan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Bantuan hukum kepada masyarakat miskin memiliki kedudukan yang penting dalam setiap sistem peradilan, baik pidana, perdata, dan tata usaha negara. Secara umum, bantuan hukum mempunyai tujuan yang pertama, menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. 2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. 3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dan yang keempat, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian pendidikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin hanya dapat dilakukan oleh advokat yang sudah terdaftar pada pengadilan tinggi. Pemberian pendidikan bantuan hukum dapat dilakukan oleh organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bab pertama pada jurnal ini membahas mengenai perlindungan hukum dan bantuan hukum. Perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar hak orang lain yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparatur penegak hukum dengan menggunakan cara-cara tertentu, berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara dan perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri. Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Sarana perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Sarana perlindungan hukum preventif atau perlindungan hukum ini subjek hukumnya itu diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah itu ada. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Yang kedua, sarana perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Bab kedua pada jurnal ini membahas mengenai dasar hukum bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Salah satu dasar hukumnya yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Pemerintah wajib menjunjung hukum tersebut tanpa terkecuali.
Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Pasal 8 Undang-Undang Bantuan Hukum menyebutkan penyelenggaraan bantuan hukum mempunyai beberapa syarat yang diatur dalam ayat 2, yaitu 1. Pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Kedua, syarat-syarat pemberi bantuan hukum sebagaimana diatur dalam ayat 1 meliputi 1. Berbadan hukum, 2. Terakreditasi menurut undang-undang, 3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, 4. Memiliki pengurus, dan yang kelima memiliki program kerja bantuan hukum. Disebutkan pula dalam pasal 8 Undang-Undang Bantuan Hukum yang menjelaskan tentang pemberi jasa. Pemberi jasa pada pos bantuan hukum itu meliputi yang pertama advokat, 2. Sarjana hukum yang memahami hukum Islam, 3. Sarjana syariah. Pemberi jasa tersebut berasal dari organisasi bantuan hukum, dari asosiasi profesi advokat atau organisasi bantuan hukum, dari perguruan tinggi dan organisasi bantuan hukum, dari LSM atau lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar dalam Kemenhum. Penerima jasa pos bantuan hukum adalah orang-orang yang tidak mampu membayar jasa advokat, terutama bagi perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerima jasa tersebut dapat sebagai penggugat atau pemohon maupun tergugat atau termohon. Selanjutnya, pada pasal 10 Undang-Undang Bantuan Hukum menjelaskan tentang pembiayaan pembayaran jasa didasarkan pada 1. Jumlah layanan yang digunakan oleh pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan tugas piket pada pos bantuan hukum, dan 2. Jumlah layanan tersebut didukung dengan bukti daftar hadir. Dalam pasal 13 menjelaskan bahwa jenis jasa hukum yang diberikan oleh pos bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, serta pembuatan gugatan atau permohonan dan pendampingan hukum. Selanjutnya dalam pasal 11 yang menyebutkan pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberi bantuan hukum, serta tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikat baik, yang dilakukan di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan atau kode etik advokat. Selanjutnya, untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama, mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi identitas pemohon dan uraian singkat tentang persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. 2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, dan 3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Dalam bab 8 pasal 20 ditentukan pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin dilakukan sebagai bentuk keadilan kepada masyarakat miskin guna menjalankan hak-haknya di mata hukum yang sama. Sekian review jurnal yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.